Bismillah. Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke Pulau Meranti, sampai di Meranti balik lagi ke Pekanbaru. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahsanul bashar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhilah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Insyaallah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Allah jadikan dirinya dan keluarga sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin ila sadaqah, kullu khutwatin ila salati sadaqah. Setiap langkah kaki untuk melaksanakan ibadah salat, maka itu adalah sedekah. Alhamdulillah, pertama memuja dan memuji kita untuk Allah atas nikmat yang Allah karuniakan untuk beribadah. Karena sebaik-baik rezeki, sebaik-baik nikmat adalah nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fikih keluarga. Biasanya kalau membahas fikih keluarga itu tak jauh-jauh dari pembahasan kalau di perkuliahan, nama mata kuliahnya ahwal syakhsiyah. Biasanya materinya tentang kalau tak akad pernikahan cerai, kalau tidak tentang perceraian tentang waris, kalau tidak tentang waris tentang wasiat. Itu seputar itu. Tapi fikih keluarga yang kita maksud tidak hanya membahas itu. Karena kita ingin keluarga yang kita miliki, keluarga yang bersama dengan kita, tidak ditakuti dengan materi-materi bahasanya perceraian dan lain sebagainya. Tapi jauh dari itu yang kita inginkan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kitab yang akan kita kaji Asalibun Nabawiyah ini tidak hanya membahas tentang
pernikahan, tapi bagaimana keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang penting. Maka Bapak Ibu, ketika di awal-awal pembahasan tentang fikih keluarga ini, kita ingin sampaikan tidak hanya seputar tentang perceraian, pernikahan, waris dan lain sebagainya, tapi insyaallah kita akan mengkaji juga bagaimana keluarga, kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sesuatu yang kadang perlu menjadi muhasabah diri. Kalau bahasanya mencari salah, entah siapa yang salah tak tahu kita. Tapi yang pantas itu menjadi bahan untuk muhasabah diri. Apa yang perlu dimuhasabahkan? Kita melihat fenomena keadaan ketika berbicara tentang keluarga, tentu kalau dilihat beberapa tahun yang lalu itu pola keluarganya amat sangat berbeda dengan pola keluarga pada saat ini. Walaupun kalau kita lihat pada masa dulu kalau pernikahan tuh tidak ada cari-cari sendiri, jarang. Nah, biasanya pernikahan itu lewat proses perjodohan antara orang tua. Kadang anak yang mau menikah ini pun tak saling kenal, tapi karena orang tua sudah menunjukkan, kau nikah sama dia, mau tak mau jadi. Nah, hasil pemilihan orang tua, bukan hasil cari sendiri. Nah, itu banyak kisah-kisahnya zaman dahulu begitu. Maka ada istilahnya apa, zaman Siti Nurbaya gitu. Nah, jadi kalau sekarang nih ada orang tua menerapkan pola begitu, hampir rata-rata anak menolak. Kata anak tersebut apa? Dah lah ya, ini bukan zaman Siti Nurbaya main jodoh-jodohan. Nah, bahkan dia akan bisa berkata, saya ini udah besar, saya tahu mana yang terbaik untuk saya. Ayah tidak usah khawatir, ibu tak usah khawatir, biar saya cari sendiri. Kadang kalau dilakukan proses perjodohan begitu, banyak yang menolak. Nah, walaupun sekarang ini kita lihat hampir rata-rata pernikahan itu hasil dari keinginan antara anak dengan anak, ya. Tapi juga problem rumah tangga itu tak lebih kecil dihadapi dengan problem rumah tangga hasil perjodohan orang-orang tua. Ini perlu menjadi bahan. Kalau hasil perjodohan orang tua ada masalah, besar masalahnya mungkin, ya, karena awal-awalnya tak saling kenal. Nah, tapi kalau sudah hasil pencarian anak itu sendiri, harusnya masalahnya bisa makin kecil. Kenapa? Karena sudah kenal duluan, sudah tahu apa bahasanya makanan kesukaannya, kan begitu. Apa bahasanya hobi kesukaan dia. Nah, itu udah paham kita. Kenapa? Udah kenal, Pak. Tapi ternyata ketika menjalin rumah tangga timbul juga kasus-kasus yang luar biasa itu. Nah, ini jadi bahan muhasabah kita. Seharusnya kalau normalnya kan begitu, Pak. Kalau udah kenal harusnya masalah itu bisa kecil gitu. Beda dengan orang yang sebelumnya tak saling kenal. Tapi apa boleh buat, itulah hasil muhasabah kita dalam kehidupan ini. Kenapa kita perlu mengkaji fikih keluarga ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Satu, karena memang ini menurut survei, ya, tapi survei ini entah betul entah tidak. Tapi saya yakin, dan saya baca sebuah artikel. Hampir 40 juta keluarga Indonesia itu memerlukan bimbingan dalam berumah tangga. Dan hampir 64 juta pemuda dan pemudi tidak mengerti mengapa dia harus berumah tangga, mengapa dia harus berkeluarga. Mungkin saat ini kita sering banyak dengar apa bahasanya, tak menikah. Paham apa itu? Yang dia tak mau menikah, tak usah menikah. Kenapa? Menikah itu menyusahkan. Hidup saja sendiri, bebas. Apa yang mau dibuat tak ada yang ganggu.
Apa yang mau dikerjakan, tak ada yang protes. Mau ngapain aja bebas. Ada paham tuh gini, Pak. Yang dia dalam kehidupan ini tidak mau dia urusannya terkait dengan urusan orang. Dan kebutuhannya atau pola kehidupannya itu mempertimbangkan orang. Itu ada orang yang model freedom begitu. Tidak butuh dia. Bahkan ada pola keluarga yang ketika dia sudah berkeluarga, menikah, itu hidup seperti tidak berumah tangga. Laki-lakinya atau suaminya tak boleh proteksi betul dengan istrinya. Dan istri pun tak boleh ikut-ikut campur masalah suami. Apa yang mau dibuat istri itu, buatlah. Apa yang mau dibuat suami itu, buatlah. Tapi statusnya menikah di KTP, kan begitu. Ada pola begitu. Ada juga modelnya sudah berkeluarga tapi tak mau punya keturunan. Tak mau dia. Kalau dia inginkan anak, dia pungut anak orang. Dia ambil anak orang, dia adopsi anak orang. Tapi dia tak punya mau keturunan, dia tak mau melahirkan dan tak mau merawat anak dan bayi. Fenomena-fenomena itu banyak zaman sekarang nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal fitrah kita tak begitu. Fitrah kita tidak demikian yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ketika kita mengkaji tentang fikih keluarga ini, seperti yang kita sampaikan, kita tak hanya membahas masalah talak, perceraian, pernikahan, waris dan lain sebagainya. Tapi lebih dalam dari itu, kita ingin mewujudkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Cuma kadang kalau di dalam doa-doa itu, kadang ada seorang ustadz yang memimpin doa, itu kadang dikritik oleh jamaah ya. Karena ketika ustadz itu berdoa dalam bahasa Indonesia, ustadz itu mendoa begini, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siap berdoa, datang ibu-ibu, ustadz, kapan kita berumah tangganya? Karena bahasanya, jadikan rumah tangga kami. Jadi dia berpemahaman rumah tangga dia dengan rumah tangga ustadz. Karena bahasanya rumah tangga kami. Nah, itu. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, doa-doa itu memang banyak yang akan salah dalam pemahaman. Rasulullah tegas Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan kepada kita, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini viral dan insyaallah semua kita hafal hadisnya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Jarang-jarang Rasulullah ini mengulang-ulang berkata khair. Apa artinya? Sebaik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di keluarganya. Khairukum li ahli. Jadi jelas standarnya itu bukan teman. Standarnya bukan juga pemilih. Pemilih apalagi zaman sekarang. Nah, semua orang akan jadi pemilih kalau ada PT-nya. Tapi Bapak Ibu, kalau ada yang membayar Bapak Ibu untuk memilih dia, tapi Bapak Ibu tak suka sama dia, ambil duitnya, jangan pilih orang. Ambil duitnya, jangan pilih orang. Oh saya Pak Ustaz tak saya ambil duitnya, tak saya pilih dia. Kalau bisa begitu alhamdulillah. Tapi kadang iman tuh kan tak sama Pak. Ada juga orang yang goyang imannya. Nah, jadi solusinya Pak, ambil duitnya, jangan pilih orang. Jadi bukan pemilih yang menjadi standar kita ini orang baik atau tidak, kan begitu. Juga bukan teman yang menjadikan standar kita ini orang baik atau tidak. Juga bukan orang teman kerja kita, karib kerabat kita yang menjadi standar kita ini orang baik atau tidak. Walaupun dalam bahasanya begini, kalau ingin tahu baiknya seseorang, tanyalah temannya. Kalau ingin tahu buruknya seseorang, siapa yang ditanya? Tanyalah musuhnya. Kalau kita ingin tahu baiknya seseorang, tanyalah kawannya. Insya Allah dapat baiknya. Tapi kalau kita ingin tahu buruk seseorang, tanya musuhnya. Ada orang yang tak punya musuh di dunia ini? Tak ada. Rasulullah sendiri pun ada musuhnya.
Kalau kita kaji apa yang menjadi ukuran, menjadi standar kita ini baik, yang menjadi ukuran dan standarnya adalah keluarga. Apalagi awak yang ngaku-ngaku awak jadi orang baik. Masya Allah, ini tambah kacau. Nah, saya ini Pak Ustadz insya Allah orangnya soleh. Orangnya baik. Saya ini orangnya kalau disakiti orang insya Allah saya tak balas sakiti Pak Ustadz. Maka kalau ada orang yang melempar saya pakai batu, saya lempar dia pakai bunga Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi pakai potnya. Tambah kacau. Kita sering mendoakan mengungkap kebaikan-kebaikan gitu. Ya Allah, bantulah hambamu ya Allah, bantulah hambamu ini ya Allah. Entah dah jadi hamba Allah, entah belum kita ini, kan begitu. Maka kalau kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah, sahabat-sahabat ingin mengetahui tentang Rasulullah, itu tidak sedikit dari kalangan sahabat yang ingin tahu tentang Rasulullah. Dia bertanya kepada keluarganya, kepada Sayyidah Aisyah, kepada Khadijah, kepada Siti Fatimah radhiyallahu anhuma ajmain. Itu yang sering ditanya oleh sahabat. Nah, yang viral itu kan ketika sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimanalah kehidupan Rasulullah ini di rumah tangganya. Ditanya lagi bagaimanalah akhlak Rasulullah itu. Kepada siapa dia bertanya? Kepada istrinya. Balik kita lagi kisah ketika Rasulullah awal-awal mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan di hadapan para umat di dalam gua Hira, kan begitu kisah. Dapat wahyu, datang Jibril, menggemetar diri Rasulullah. Cemas dia, khawatir dia, tak pernah dia rasakan kegelisahan seperti itu. Hebatnya Rasulullah lari kemana tuh? Wah, ini yang luar biasa tuh. Ketika dalam keadaan yang tidak baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perginya tidak kemana-mana. Ia perginya ke istrinya, ke keluarganya, ke rumahnya. Ini dahsyat Pak. Kalau ada zaman kini suami yang begitu Bu, Masya Allah, jagolah baik suami itu, bagus-bagus. Takut awak suami itu punya masalah tak balik ke rumah dia. Kemana dia singgah? Macam lah. Di tempat yang dia anggap bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah dalam diri seorang suami, lalu dia tidak pulang ke rumahnya, dia pergi ke tempat lain, itu berarti ada masalah di rumah tangga itu yang harus diperbaiki. Dan itu tak pernah dalam sejarah-sejarah kita dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dalam kegelisahan, ketidakbaikan, dia cari tempat-tempat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Selalu Rasulullah itu pergi ke keluarganya, atau paling tidak Rasulullah menyendiri. Ya, itu yang disebut dengan kalau bahasanya bersemedi ya, tapi kita tak sebut itu bersemedi. Nah, ya, jadi menjadi ukuran kita siapa? Keluarga. Itulah yang menjadi ukuran. Kalau ingin kita ini menjadi orang baik, itu baik-baik di keluarga. Kalau ingin menjadi orang yang tak baik, berarti keluarga itu sendiri yang mengatakan dirinya tak baik. Jadi habis kaji ini, mungkin bisalah kita pulang ke rumah, habis itu tanya kepada keluarga, tanya anak, tanya istri mungkin. Apakah dia sudah menjadi ayah yang baik atau belum? Sama anak, nak, engkau anggap ayahmu ini baik atau enggak? Kalau anak itu bilang enggak, ayah enggak baik, itu kacau tuh Pak. Tanya sama istri, Bu, ketika bersama ibu sudah menganggap ayah ini baik atau belum? Kalau istri itu belum, bilang belum, itu masalah tuh. Tapi kadang kalau dijawab tak sesuai keinginan, jadi ribut kan, jadi berantem.
tak jadi solusi. Dan Rasulullah sudah menjadikan dirinya qudwah hasanah. Itu enaknya kita dalam Islam ni begitu. Tak perlu kita mencari figur yang jauh-jauh, yang macam-macam. Nah, yang mungkin akan memiliki bayaran segala macam mahal. Dalam diri Rasulullah itu sudah menjadi contoh yang sempurna untuk kita. Dan Rasulullah ingatkan, khairukum li ahli. Nah, inilah yang kita inginkan. Dan perintah dalam Al-Quran banyak betul. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kan perintah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Quran dalam surah An-Nisa ayat 19 itu menasihati kita. Jadi baik-baik kita dalam keluarga kita. Dan perintah dalam Al-Quran itu untuk baik-baik dalam keluarga itu hukmuhul wajib. Wajib, bukan pilihan. Nah, kalau dia baik, awak baik Pak Ustaz. Itu masalah tu. Saya akan baik kalau dia baik. Seorang istri berkata, saya akan baik kalau suami saya baik. Tapi kalau suami saya tak baik, saya bisa lebih jahat daripada dia. Itu bahaya, Pak. Begitu gitu. Sesuami pun berkata begitu. Saya akan menjadi suami yang baik kalau istri saya baik, Pak Ustaz. Tapi kalau istri itu tak baik, saya akan menjadi orang yang lebih tak baik lagi baginya. Nauzubillah. Kalau begitu, tak jumpa dia sakinah, mawaddah, warahmah. Tak dapat. Yang selalu kita doakan dalam pernikahan itu kan doanya doa yang sempurna. Tapi ada juga yang mendoakan semoga bahagia sampai ke anak cucu. Kita harap tak doa itu lagi kita baca. Kalau menghadiri pernikahan atau ada keluarga yang menikah, tak kita doakan lagi semoga bahagia sampai ke anak cucu. Kenapa? Itu doa limited edition. Itu doa punya batas waktu. Nanti kalau dah punya cucu dia, selesai Pak doa itu, habis masa berlaku. Karena didoakan bahagia sampai ke anak cucu. Yang perlu kita doakan adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau memang harus disebut kata-kata bahagia, maka sampaikan aja bahagia hingga ke surga. Itu kan lebih menarik. Bahagia selamanya. Jangan didoakan bahagia sampai ke anak cucu. Kalau dah punya cucu tak bahagia. Itulah mungkin nanti ada kakek-kakek sama nenek-nenek berantem dia. Kenapa berantem? Karena doanya udah habis. Dulu banyak orang mendoakan, tapi kini tak banyak lagi, udah habis doanya. Maka doa kita adalah bahagia selamanya, bahagia sampai ke surga. Atau doa yang dibaca Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fil khair. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah dalam keluarga, dalam rumah tangga itu apa yang pertama yang didasarkan kepada kita? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah suruh kita ini dengan keluarga itu, Pak, berbaik-baik dalam bergaul. Ma'ruf. Jangan sempat ada bahasa ataupun punya kebiasaan yang akan mengarahkan suami atau istri itu memiliki hal-hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangganya. Kenapa? Karena bukan ma'ruf. Dia ingin membawa, bahasanya itu dia ingin, ini kan pola saya, ini pola dia. Kemudian si istri membawa, ini pola istri. Akhirnya masing-masing berjalan dengan polanya. Kalau begini tidak ma'ruf dia. Kapan dia menjadi ma'ruf itu? Ketika kita memang bawa polanya. Misalkan si istri ini punya pola yang pendiam, si suami ini punya pola yang begitu ramah gitu. Nah,
Kapan dia akan ma'ruf? Ketika mereka bersama itu ada bahasanya, kalau kita berkendaraan rem ada gas ya Pak. Ada rem ada gas gitu. Jadi bukan ini kan pola saya. Kalau tak suka lagi dengan sifat saya begini, udah kan begitu bahasanya. Enggak. Nah, kita boleh bawa jati diri gitu. Artinya Pak, kita boleh bawa sifat kita. Ya. Karena menghilangkan sifat itu rasa-rasanya mustahil atau bahkan tak mungkin. Maka bahasanya digunakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau misalkan, na'udzubillah, ya, kalau misalkan masing-masing membawa sifatnya dan bersikeras dengan sifatnya, maka tidak akan ada istilah ma'ruf dalam berumah tangga. Tadi harus ada rem, gas, rem, gas, rem, gas. Oh ini kan engkau harus paham tentang kebiasaan saya. Mungkin suatu saat itu bisa, tapi jangan bahasanya ingin dimaklumi terus, dan itu akan timbul masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Allah suruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbaik-baik kita di keluarga, dan kita paham keluarga inilah yang menjadi pondasi awal untuk maslahah ummah. Mustahil kita akan punya negeri yang baik kalau keluarganya tak baik. Jadi kan bahasanya, kalau ingin menghancurkan peradaban, menghancurkan suatu negara, menghancurkan kehidupan manusia, yang dihancurkan itu adalah keluarganya. Kalau keluarga ini sudah tak baik, maka fantazirus sa'ah, tinggal tunggu saja masa kehancuran. Tak peduli lagi tentang mana hak suami, mana kewajiban istri, mana hak suami, tak peduli dia lagi, Pak. Masing-masing aja lah. Anak itu dibebaskan ya, suami itu dibebaskan ya, istri itu dibebaskan ya. Buatlah suka hati gitu. Kata si suami, kau istri buatlah suka hati. Kata istri, buatlah suka hati. Kata orang tua kepada anaknya, kau buatlah suka hati. Hancur keluarga itu, Pak. Kalaulah hancur keluarga itu, hancur negara. Kapan keluarga itu bisa hancur? Yang menjadi sasaran utamanya itu adalah istri, wanitanya, perempuannya, ibunya. Itu menjadi sasaran utama. Kalau di rumah tangga yang menjadi masalah yang paling kuat itu adalah, yang menjadi sasaran orang kalau ingin dirusak, itu adalah istri. Kalau rusak ibu, kalau rusak istri, insya Allah rusak keluarga itu. Tapi kalau suaminya yang rusak, kadang keluarga itu masih bisa stabil. Itulah hebat wanita itu, perempuan itu. Dan kisahnya banyak, Pak. Kalau istrinya jahat, suaminya baik. Istrinya jahat, suaminya baik. Itu akan timbul masalah di keluarga. Kisah siapa? Yang dia punya istrinya jahat, suaminya baik. Itu seperti keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Coba tengok kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam baik, istrinya jahat. Gimana hasilnya? Hancur, Pak, keluarga itu. Ada kisah yang suaminya jahat, istrinya baik. Suaminya jahat, istrinya baik. Itu kisah keluarga suami jahat, istri baik. Firaun ya. Kisah Firaun, istrinya jahat, istrinya baik, suaminya jahat. Nah, itu Firaun tuh. Coba lihat keluarganya. Bertahan kerajaan Firaun tuh.
sampai Firaun sendiri yang binasa. Bertahan kerajaan. Tapi ada juga yang parah, istri jahat, suami jahat. Istri jahat, suami jahat. Itu keluarga ya Abu Lahab. Istri jahat, suami jahat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan negeri ini baik, baik-baik di keluarga. Kalau menginginkan keluarga itu baik, istri harus baik. Itu kuncinya. Oh, suami saya jahat Pak Ustaz, keluarga kami bisa baik-baik enggak? Insya Allah baik-baik Pak. Kalau suami jahat, istri baik, insya Allah keluarga itu akan tetap baik. Tapi kalau istri itu dah tak baik, maka keluarga itu kemungkinan besar akan bermasalah. Jadi ketika kita berbicara tentang kita ingin kebangkitan, kita ingin keberkahan, kita ingin kebaikan, kuncinya ada di keluarga. Maka baik-baiklah kita berkeluarga. Allah sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada 4 dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un minasy'adah. Ada 4 yang akan mendatangkan kebahagiaan kata Rasulullah. Ada 4. Dan yang poin pertama hebatnya yang disampaikan Rasulullah itu, 4 yang akan mendatangkan kebahagiaan itu adalah mar'atun salihah. Orang kalau berbicara tentang apa yang akan membuat Anda bahagia, hampir rata mungkin orang akan jawab, kalau saya punya rumah mewah, punya harta, punya jabatan, punya pekerjaan, punya kendaraan mewah, maka saya akan bahagia. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang akan mengantarkan kebahagiaan itu adalah mar'atun salihah. Istri yang baik, bukan suami yang baik. Enggak. Kenapa bukan suami yang baik? Itulah tadi Pak kunci. Kalau istri itu baik, insya Allah keluarga itu bisa baik Pak. Tapi kalau suami itu, istri itu jahat, keluarga itu akan bermasalah. Apalagi ada bahasanya tadi, saya akan baik Pak Ustadz kalau suami saya baik. Kalau suami saya jahat, saya akan bisa lebih jahat daripada dia. Insya Allah kalimat itu tak akan keluar dari keluarga muslim insya Allah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hampir banyak dalam kisah-kisah Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, kalau dia berbicara tentang sosial, berbicara tentang masyarakat, itu fokus dan tujuan serta target utamanya adalah keluarga. Target utamanya itu keluarga. Kita kenal ada perintah dalam Al-Quran yang menyuruh kita ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Itu kan jelas tuh. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ayat itu menyuruh kita dengan tegas untuk kita tolong menolong. Kita kaji, tolong menolong yang lebih utama itu adalah tolong menolong dalam keluarga. Jadi ayat-ayat sosial ketika ada perintah dari Allah, maka target dan tujuan utamanya itu adalah keluarga. Usrah, ailah. Nah, itu yang menjadi targetnya. Maka kalau kita bicara sosial, perbaiki semuanya itu dari keluarga. Pak Ustadz, gimana lingkungan kami ini bisa lingkungannya aman, tenang, kemudian jiwa gotong royongnya bangkit, hidup? Jawabannya Pak, perbaiki dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat tuh. Pak Ustadz, saya ingin kehidupan kami di lingkungan ini saling, kalau ada kegiatan ya kami saling membantu. Gimana untuk menimbulkan itu semua?
perbaiki dari keluarga. Kami ingin masjid kami Pak Ustaz itu ramai jamaah, rumah tangga kakak-kakak di sini ini banyak, tapi di masjid kami ini sedikit. Apa yang harus kami lakukan? Jawabannya, perbaiki dari keluarga-keluarganya. Kuncinya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari keluarga. Itulah yang menjadi target utama kalau kita bicara sosial. Tidak akan bisa Pak, artinya tidak akan bisa ini jauh kemungkinan ya, bukan mustahil. Karena segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Tapi hayhata bahasanya, kita ingin kehidupan kita bermasyarakat itu baik, tapi kita tak peduli dengan keluarga-keluarga itu. Tak peduli kita dengan kehidupan keluarga. Ya, urus keluarga masing-masing misalkan begitu Pak. Bagaimana mungkin jiwa tolong menolong itu akan lahir? Bagaimana mungkin kebersamaan itu akan timbul? Kalau di keluarga saja kita sudah bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalaulah kita bicara, Allah suruh kami tolong menolong Pak Ustaz. Tolong menolong dalam hal apa yang paling utama yang harus kita terapkan? Tak lain jawabannya adalah tolong menolong dalam hal ibadah. Ini kunci. Jadi kalau tadi kita bicara rumah tangga itu harus menjadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga harus menjadi tempat kita untuk berbaik-baik. Ya. Tempat kita untuk ketika ada problem, ada masalah, tempat kita untuk pulang dan kembali. Kalau bisa itu tercipta Pak, selamat. Rumah tangga insya Allah telah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dalam pikirnya rumahnya itu jauh dari pikirnya, jauh dari ingatannya, berarti perlu diperbaiki rumah tangga. Kuncinya Pak, ketika kita bicara tolong menolong, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tak lain dan tak bukan, yang paling utama untuk kita berbaik-baik di keluarga itu adalah ibadah. Tolong menolong dalam hal ibadah. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih utama tolong menolong, kecuali tolong menolong dalam hal ibadah. Maka bersyukur kalau ada suami mengajak istrinya sholat. Ini kadang ada istri diajak sholat, apa jawaban istri itu? Ya, suami laki-laki itu yang ke masjid. Kami kok perempuan kok di rumah. Ayah tak usah ajak-ajak ibu ke masjid, ayah aja ke masjid. Tak sedap tuh. Yang lebih parah lagi, ada istri yang ngajak suaminya ke masjid. Apa kata istri? Ya, ke masjid lah ya. Yuk kita ke masjid. Itu berarti suaminya suami soleha tuh. Karena yang harus mengajak itu adalah suami. Nah, konsep kita tolong menolong dalam hal sosial ini, dalam hal rumah tangga itu, yang paling utama untuk kita tolong menolong adalah dalam hal ibadah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Gimana kuburan tuh? Seram kan gitu. Nampak wajah istri, cemurut aja istri itu. Mukanya muka akhir bulan aja. Nah, istri juga kalau jumpa sama suami tak ada baik-baiknya. La tajalu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah ketika sahabat bertanya, bagaimana rumah itu akan menjadi kuburan? La yatlu fihil Qur'an. Kalau di rumah itu tak dibacakan Al-Quran,
paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau kita bicara ingin rumah tangga ini baik, paling tidak kalau mau merutinkan baca Al-Quran suami istri mungkin agak sulit, mungkin. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Ya paling tidak Al-Quran itu dibaca ketika kita sholat, Pak. Nah, ketika kita sholat, ajaklah keluarga itu sholat. Oh, kami kan laki-laki udah sholat di masjid, apa boleh lagi kami sholat di rumah? Nah, itu nanti kajian dalam kajian fikih selesai itu, Pak. Laki-laki ini dia mau sholat 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak ada yang melarang ya. Habis sholat ke masjid, pergi dia balik ke rumah, sholat dia berjamaah dengan keluarganya, boleh Pak. Silakan. Atau dibalik Pak, karena ada azan dan iqamah yang waktunya lama, dia sholat dulu di rumah, habis itu dia berangkat ke masjid, lalu dia sholat lagi di masjid tuh, silakan. Dan itu pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Tapi ketika itu kisahnya sahabat ini tak sholat. Nah, dia karena udah sholat di rumah, dia tidak sholat. Siap sholat ditegur oleh Rasulullah, lima la tusalli ma'ana. Kenapa tadi engkau tak sholat sama kami? Apa jawaban sahabat itu? Sholaitu fi manzil, fi sakan. Aku sudah sholat di rumahku tadi. Kata Rasulullah, Pak, sholaita ma'ana lakan nafilah. Kalau engkau tadi sholat sama kami, engkau dapat pahala sunnah. Jadi ini menunjukkan sholat itu baik, Pak. Di rumah tangga kita rutinkan, di masjid juga kita istiqomahkan. Nah, karena kalau kita bicara harus tolong menolong, maka yang lebih utama itu tolong menolong dalam hal ibadah. Nah, kiranya karena waktu kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah masuk waktu Isya, demikian kajinya sebagai pengantar saja ya, sebagai kita sampaikan baik-baiklah di keluarga ya, baik-baiklah kita berumah tangga, karena itulah yang menjadi ukuran kita ini baik atau tidak. Tak peduli orang mengatakan kita ini buruk, kalau keluarga kita bilang baik, insya Allah baik kita. Kalau orang bilang kita ini baik tapi keluarga bilang kita ini buruk, maka kita tak baik. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan insya Allah Allah karuniakan keturunan yang saleh dan saleha. Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang berkah, negeri yang mulia, karena ditopang dari keluarga-keluarga yang bahagia dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah